wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Ayu Pujastari dari kelas 2A S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penkes, yaitu pengenalan dan pencegahan HIV pada anak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dia Ayu Pujastari. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada ibu tentang pencegahan HIV pada anak. Bagaimana Bu? Bersedia? Ya, bersedia. Terima kasih ya Bu ya. Ya. Saya akan memulainya ya. Pencegahan HIV pada anak. Ibu sudah tahu pencegahan HIV pada anak itu seperti apa? Belum tahu. Belum tahu. HIV sendiri Ibu sudah paham? Itu HIV kan kayak penyakit. Oh iya. Pengertian HIV sendiri yaitu jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. Iya. Dan HIV itu menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi, Bu. Iya. Terus kemudian HIV bisa mengenai pada anak. Ibu sudah tahu kalau HIV bisa mengenai pada anak? Tidak tahu, saya kira itu pada dewasa saja. Oh iya. Ternyata HIV itu bisa mengenai pada anak, Bu. Mayoritas ditularkan melalui yang pertama itu ibu bisa ibu masih di dalam kandungan selama proses persalinan. Bisa jadi itu ibu memiliki riwayat penyakit HIV seperti itu, terus kemudian ibu mengandung, kemudian ibu melahirkan seorang anak atau bayi, terus kemudian itu bisa terinfeksi HIV, Bu. Seperti itu. Terus yang kedua kan ibu memiliki HIV seperti, terus kemudian bisa lewat melalui menyusui. Terus kemudian yang ketiga bisa melalui penularan melalui darah. Terus gejala HIV pada anak sendiri yang pertama itu demam. Demam sendiri merupakan gejala HIV yang paling umum, Bu, yang paling umum terjadi. Terus kemudian yang kedua pembengkakan kelenjar. Terus kemudian sakit tenggorokan, ruam, letih lesu, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, kedinginan. Terus kemudian penurunan berat badan. Terus pencegahannya, yang pertama itu HIV dideteksi sedini mungkin saat masa kehamilan atau bahkan sebelum kehamilan. Terus kemudian yang kedua, wanita yang terinfeksi HIV rutin mengkonsumsi obat selama masa kehamilan dan persalinannya agar anaknya tidak tertular seperti itu ya, Bu ya. Terus kemudian persalinan dilakukan dengan operasi sesar. Terus kemudian bayi yang lahir dari ODH menerima obat antiretroviral atau ARV pada 6-6 minggu pertama kehidupannya dan tidak boleh disusui oleh ibu. Karena kalau ibu kan sudah menderita HIV, terus kemudian anaknya ibu susui, nanti air susunya itu diminum oleh anaknya, dan itu bisa menyebabkan terjadi tertular HIV seperti itu. Terus kemudian bagaimana dengan pengobatannya sendiri? Pada prinsipnya pengobatan HIV itu pada anak sama dengan pengobatan pada orang yang dewasa, yaitu dengan kepatuhan meminum obat. Dan jika anak itu tidak patuh dalam meminum obat, itu infeksinya itu bisa lebih efektif untuk melakukan penyebaran. Ya, seperti itu. Apakah anak penderita HIV bisa seperti anak-anak pada umumnya? Bisa, asalkan terdeteksi sejak dini. Itu harus diperiksakan ke rumah sakit. Iya, diperiksakan ke rumah sakit. Pokoknya yang pertama itu harus mengetahui kondisi kesehatan ibu terlebih dahulu. Apakah ibu atau suaminya itu menderita HIV apa tidak. Nah, kalau salah satunya ada, ibu dan anaknya itu harus pergi untuk memeriksakan diri. Ini saya kasih video ya, Bu ya. HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan nasi ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awal. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase
fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991. 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV dan apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dan seperti itu ya Bu ya, Ibu sudah paham? Jika Anda atau suami atau keluarga atau tetangga ada yang memiliki penyakit HIV, jangan dijauhi ya Bu ya, karena penyakit HIV itu tidak menular melalui sentuhan seperti itu. Gimana Bu? Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih ya Bu ya atas Ibu sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.